Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Putri Sari Rahman, berasal dari jurusan Pendidikan Akuntansi kelas B dengan NIM 210902501021. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada 3 pedagang yang berbeda. Sebelum melakukan wawancara ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi, marketing mix itu ialah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah kita targetkan. Nah, awalnya konsep dasar marketing mix itu ada 4, namun kemudian dikembangkan dan ditambahkan 4 unsur lainnya, yang diantaranya adalah orang atau people, fasilitas fisik atau physical evidence, proses, dan yang terakhir adalah humas atau public relation. Nah, lalu selanjutnya diperbaharui lagi dengan ditambahkannya satu unsur lagi, yaitu kekuatan atau power. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan melakukan wawancara di beberapa lokasi yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan saya dengan menggunakan bahasa senyaman mungkin. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah, apakah makanan yang dihasilkan kadang tidak memenuhi atau memuaskan keinginan maupun kebutuhan para konsumen atau para pembeli? Apakah kebutuhan yang tidak menyukai salah satu makanan yang dijual? Tidak tergantung selera aku. Bagaimana ibu menentukan harga makanan yang dijualkan? Apakah itu tergantung lingkungan sekitar atau ada faktor lain? Pertanyaan selanjutnya, apakah promosi untuk penjualan Anda berjalan lancar? Jika memang berjalan lancar, maka promosi apa yang ibu biasa lakukan? Dengan cara seperti bagaimana? Terutama cara menatap supaya orang benar-benar Pertanyaan terakhir Bu, apakah Anda sudah yakin bahwa penjualan ini sudah tepat dengan strategi pemasaran? Terima kasih sudah mengikuti saya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wawancara ini saya ingin Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan menggunakan bahasa sederhana Bapak. Bahasa. Bahasa sederhana. Oh, siap. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Apakah produk yang Bapak jual itu kadang tidak memenuhi kebutuhan para konsumen atau tidak memuaskan para konsumen? Biasanya puas. Kalau ada begini, Oke, pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menentukan harga penjualan Bapak ini? Apakah tergantung dari lingkungan sekitar atau ada faktor lain? dan sudah terlepas. Ini desa mereka kan ya. So, lingkungannya kan termasuk ya. Harganya agak Rata-rata kalau di pasar
Bapak sudah yakin bahwa penjualan Bapak ini sudah tepat untuk melakukan strategi pemasaran? Masih kurang sih sekarang. Mungkin Bapak bisa beritahu apa yang kurang dari Online belum terlalu masalah. pemasaran online itu Bapak masih kurang ya Pak? Oke, mungkin sudah cukup pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara seputar warkop yang Ibu kembangkan sekarang. Jadi Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini dengan senyaman Ibu dengan menggunakan bahasa yang mudah. Jadi pertanyaan pertama, apakah produk atau makanan yang dihasilkan oleh warkop Ibu kadang tidak memuaskan para konsumen? Ya terkadang, cuman jarang sih, alhamdulillah jarang. Nah, kalaupun ada komplainan itu biasanya dari mungkin contoh dari makanannya itu kayak cemilannya itu ubi. Biasanya kita dalam proses memasak yang kadang salah, yang biasa keras gitu. Seperti itu Ci. Cuman kalau basically dari semuanya alhamdulillah sih jarang ada yang komplain. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menentukan harga atau price dalam setiap makanan atau minuman? Apakah itu tergantung lingkungan sekitar atau ada faktor lain? Sebenarnya faktor lainnya itu paling dari kenaikan harga. Ya. Jadi kan kita harus sesuaikan juga toh. Jadi kalau seumpama kayak sekarang semua kan harga barang-barang semua pada naik toh, apalagi kelangkaan minyak toh. Jadi kita sesuaikan dari situ, karena kalau untuk mengurangi takaran itu di tempatku tidak mungkin nih gitu, tidak mungkin karena kita sudah ada punya standar rasa sendiri. Jadi kalau kapan kita kurangi takarannya kan pasti otomatis rasanya juga akan berkurang, berbeda toh. Jadi makanya itu paling kita akan sesuaikan dengan harga yang harga barang-barang, harga barang-barang dan bahan-bahan gitu. Karena kita main di situ, karena kalau seumpama kita mau kurangi takarannya beda rasanya. Iya. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah promosi untuk makanan atau minuman yang dihasilkan oleh warkop Ibu itu berjalan lancar? Kalau dulu pernah kita ada promosi itu promosi apa nih itu yang ngopi subuh toh. Ngopi subuh itu kita promosinya itu setiap hari Jumat itu free ngopi. Free ngopi. Setiap hari Jumat ya free ngopi. Tapi ternyata dengan seperti itu tidak berjalan lancar sih. Kenapa? Karena mungkin kita targetnya pada saat subuh toh, kita tidak bilang setiap hari Jumat yang berlangsung sepanjang waktu, tidak. Jadi ada di jamnya, jam-jam tertentu. Ada jam tertentu. Dan ternyata itu tidak berhasil sih. Jadi kita tidak melakukan promo apa-apa. Paling juga kalau kita itu kelebihan di warkop sendiri itu, kalau seumpama pesan kopi, kita sudah kasih free dia air putih. Tidak seperti warkop lain tuh harus beli dulu tuh. Jadi kalau kita di sini itu pesan kopi pasti kita kasih ada air putihnya, gratis air putih. Jadi pertanyaan terakhir Bu, apakah warkop Ibu yang kembangkan ini memiliki ciri khas tersendiri? Ciri khas dari makanan atau kalau ciri khas kalau dari makanan sebenarnya kita tidak sih, biasa sih pada warkop umumnya. Cuman kita di sini keistimewaannya di warkop saya sendiri itu homey gitu. Jadi customer bisa merasa nyaman seperti memang dia nongkrong itu bukan di warkop, memang di rumah gitu, dengan pelayanan kita yang ramah, berusaha untuk humble, friendly sama customer seperti itu. Jadi yang membuat nyaman dan alhamdulillah berkembangnya warkop yang saya jalankan sekarang itu karena kita berusaha untuk friendly ke customer. Jadi membuat customer itu merasa bahwa ini bukan warkop, homey gitu, ini rumah saya seperti itu. Jadi customer juga yang maksudnya memang kita sudah ada beberapa orang memang customer tetap
Oh, sudah seperti Sudah seperti keluarga gitu. Jadi kalaupun datang mereka nyaman gitu. Jadi sama saya pun juga mereka enak gitu. Seperti itu, makanya kalau saya sih, kalau setiap usaha memang kita mau menjalankan satu usaha, bagaimana sebenarnya servis kita ke customer. Iya. Itu Ji. Seperti itu. Oke, sudah. Jadi cukup sudah itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi saya tutup wawancara ini. Terima kasih. Sebelum menutup video wawancara ini, saya akan mendeskripsikan hasil wawancara saya dari berbagai penjual tersebut. Yang pertama, toko kue. Dalam unsur 4P, pedagang kue ini sudah baik dalam mengikuti strategi. Bisa kita lihat produk yang mereka jualkan beragam macam, sehingga konsumen merasa puas dengan banyaknya macam-macam atau jenis-jenis kue yang mereka jualkan. Untuk harganya tersendiri itu tergantung dengan jenis kuenya, tetapi tetap terjangkau. Nah, selanjutnya ada place atau tempatnya yang sudah strategis karena berada di pinggir jalan yang mana dapat menarik para perhatian konsumen yang lewat ataupun pelanggan. Nah, terakhir yaitu cara promosinya atau promotion. Mereka biasanya melakukan dengan cara menawarkan secara langsung kepada pembeli atau pelanggan yang lewat depan penjualan mereka. Nah, selanjutnya unsur 8P, yang mana 4 unsur tadi ditambah dengan 4 unsur lagi. Jadi yang pertama yaitu adalah people atau orang, yang dimana penjualnya bersikap ramah kepada pembeli. Kedua, proses. Dalam proses ini penjualnya sendiri yang turun tangan untuk membikinnya, dibantu dengan karyawan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tampilan fisik sempurna, di mana kue tersebut dikemas dengan baik dan bersih. Dan yang terakhir adalah humas, di mana penjualnya menjalin dengan baik dengan orang-orang di depan publik. Terus unsur yang ditambahkan selanjutnya yaitu adalah power atau kekuatan. Jadi total unsur semua ada 9P. Dalam power dalam penjual ini sudah bagus dan memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya, toko kedua. Jadi toko kedua ini menjual barang-barang pecah belah seperti sapu, ember ataupun pel dan lain-lain. Nah, dalam toko ini mungkin seperti dalam video wawancara saya yang tadi, Bapak sebagai pedagang mengatakan bahwa masih belum tepat dalam strategi pemasarannya. Menurut saya pun begitu, terutama di bagian unsur tampilan fisik atau physical evidence, yang mana produk-produk yang mereka jualkan masih belum terkemas dan tersusun dengan rapi dan baik. Selanjutnya, di unsur promotion atau promosi juga masih kurang. Jika saya sebagai pedagang, saya akan melakukan koneksi pribadi kepada orang-orang terdekat untuk melakukan promosi penjualan dagangan saya. Jadi tidak hanya berpatok kepada penjualan online yang sekarang lagi maruk-maruknya untuk semua pedagang. Nah, yang terakhir ya hasil deskripsi saya yaitu adalah Warkop Boneva. Nah, Warkop Boneva ini berada di Jalan Racing Center. Nah, lokasinya itu sangat strategis karena berada di sekitar kampus Unifa, yang dimana biasanya mahasiswa ataupun mahasiswi habis dari kampus bisa nongkrong-nongkrong di warkop tersebut. Menurut saya, warkop ini sudah tepat melakukan unsur 9P-nya. Tetapi, jika saya sebagai pemilik, mungkin tambahannya yaitu menyiapkan ruangan ber-AC atau untuk orang-orang yang biasanya ingin merasa sejuk atau dingin, serta menambahkan ruangan rapat untuk orang-orang ataupun sekelompok para pelajar ataupun sekelompok mahasiswa yang ingin melakukan rapat tanpa terganggu dengan aktivitas konsumen ataupun pelanggan lainnya. Nah, sekian dari deskripsi saya dan hasil video wawancara saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.